Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Putri Hasmiwati, NIM 18042207, dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait pada mata kuliah Manajemen Risiko dan Kebencanaan yang berjudul Kapasitas Masyarakat Menghadapi Bencana dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Tangguh Bencana pada pertemuan 10. Pertama, kita akan membahas tentang kapasitas. Kapasitas yaitu mengacu pada semua kekuatan, atribut, dan sumber daya yang tersedia dalam komunitas, organisasi, atau masyarakat untuk mengelola dan mengurangi risiko bencana dan memperkuat ketahanan. Selanjutnya, kapasitas dalam konsep pengurangan risiko bencana. Hubungan kekuatan dari macam sumber daya tersebut oleh beragam kelompok berisiko dan keseluruhan sistem maupun struktur masyarakat yang dapat meningkatkan atau menurunkan kapasitas dalam menghadapi ancaman. Mengukur kapasitas masyarakat dalam upaya mengurangi risiko bencana pada penelitian ini menggunakan indikator kapasitas terhadap mitigasi, kapasitas terhadap kesiapan, dan kapasitas terhadap bertahan hidup atau adaptasi masyarakat dalam menghadapi bencana. Yang pertama, adanya kapasitas terhadap mitigasi. Mitigasi adalah upaya maupun tindakan yang direncanakan dan dilakukan untuk minimalisir dampak kerugian yang ditimbulkan dari bencana. Upaya-upaya mitigasi bencana dibedakan menjadi dua bentuk. Yang pertama, mitigasi struktural adalah pembangunan infrastruktur fisik untuk minimalisir dampak yang ditimbulkan. Yang kedua, mitigasi non-struktural adalah sosialisasi, pelatihan, dan pembentukan relawan desa. Yang kedua, kapasitas terhadap kesiapan, berhubungan dengan kemampuan masyarakat atau kelompok dalam menghadapi ancaman bencana yang terjadi. Peran masyarakat merupakan salah satu tujuan yang tertuang dalam kebijakan pengurangan risiko bencana, sehingga sikap masyarakat dalam mewujudkan upaya pengurangan risiko bencana dijadikan pengukuran dalam penilai kapasitas terhadap kesiapan. Yang ketiga, kapasitas terhadap bertahan hidup. Didasarkan pada kemampuan masyarakat dalam beradaptasi menghadapi bencana, mengandung arti bahwa adaptasi merupakan penyesuaian diri yang dilakukan oleh makhluk hidup secara individu maupun kelompok, di mana individu maupun kelompok yang dapat beradaptasi akan bertahan. Sebaliknya, individu maupun kelompok yang tidak beradaptasi akan tersingkir. Selanjutnya, pengurangan risiko bencana bertujuan untuk mengurangi kerentanan sosial berdasarkan ekonomi, fisik, maupun bahaya lingkungan yang dapat menimbulkan kerentanan. Paradigma ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan pemerintah untuk menekan risiko yang ditimbulkan dari suatu bencana. Salah satu komponen yang penting dalam penanggulangan bencana, penyelenggaraan pengurangan risiko berbasis komunitas yang memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama dalam kegiatan tersebut. Terakhir, adanya peran masyarakat dalam menghadapi bencana. Ketahanan bangsa dalam bencana merupakan kekuatan, kemampuan, daya tahan, dan keuletan yang menjadi tujuan suatu bangsa untuk menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan dari bencana alam yang terjadi. Hal ini dapat dilakukan dengan pembangunan manusia melalui pemberdayaan sehingga menjadi masyarakat yang tangguh akan bencana. Masyarakat yang tangguh bencana adalah masyarakat yang mampu mengantisipasi dan minimalisir kekuatan yang merusak melalui adanya adaptasi. Mereka juga mampu mengelola dan menjaga struktur dan fungsi dasar tertentu ketika terjadinya suatu bencana. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan pada pertemuan 10 kali ini. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.